Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cudeza Albusra dengan NIM 180703046. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada tugas oceanografi yang pertama. Yaitu yang pertama pertanyaannya, produksi hasil tangkap nomor 2 di dunia. Kenapa nilainya belum sejahtera? Ini menyangkut tentang nelayan Indonesia ya. Jadi menurut saya, dan saya membaca beberapa sumber, kemiskinan pada nelayan itu disebabkan umpan modal yang lemah, permainan harga jual ikan, juga terbatasnya daya serap industri pengolahan ikan, kekuatan canggih armada tangkap nelayan asing yang menangkap ikan secara legal, dan terbatasnya penguasaan, pengetahuan, dan teknologi pengolahan hasil tangkap, serta belum adanya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada mereka antara nelayan kecil dan tradisional hingga hari ini. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat nelayan itu yaitu dengan melakukan pembangunan yang bersifat terpadu pada kawasan pesisir, melakukan kerjasama dengan semua pihak, khususnya melibatkan nelayan dalam pembangunan kawasan pesisir. Jadi beberapa penyebab yang membuat nelayan kita itu belum sejahtera adalah antara lain seperti kurangnya modal dari pemerintah terhadap para nelayan, juga harga jual yang ikan yang terlalu mahal atau terlalu murah, sehingga terbatasnya daya serap industri pengolahan ikan tersebut. Lalu pertanyaan nomor 2 yaitu produksi hasil tangkap nomor 2 di dunia. Kenapa komoditas ekspor produk perikanan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga yang hasil tangkapnya lebih sedikit? Jadi mengenai hal ini ada beberapa pengaruh atau faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu turunnya harga ataupun pasar dari produk-produk perikanan tersebut, misalnya seperti udang, lobster, ikan dan juga produksi laut lainnya. Misalnya seperti udang, pada tahun 2018 itu mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu nilai ekspor udang yang sebesar 17,12% turun, sehingga menyebabkan kerugian yang besar juga bagi komoditas ekspor Indonesia. Belum lagi ditambah yang dari tangan-tangan jahat para pejabat, misalnya seperti kasus benih lobster yang baru saja terjadi di Indonesia. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, yaitu kenapa industri pengolahan hasil perikanan terkonsentrasi di Pulau Jawa? Mengenai hal ini sebenarnya bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi Sumatera dan Jawa atau wilayah barat. Kenapa tidak juga terkonsentrasi di wilayah timur seperti Papua, Kalimantan ataupun Sulawesi? Karena selama ini UPI atau banyak diarahkan ke Pulau Jawa, antara lain karena sebagian besar dari kapal penangkap ikan itu beroperasi di wilayah Indonesia bagian barat, yaitu seperti Sumatera dan Jawa. Jadi alasannya itu karena di Jawa dan juga Sumatera itu unit-unit kapalnya itu tercukupi. Juga berbagai perkembangan lebih terarah di Pulau Jawa dan juga Sumatera, sehingga seperti pulau-pulau Papua, seperti di Papua dan Sulawesi itu terpinggirkan karena mungkin kurangnya fasilitas yang ada di sana. Pertanyaan yang keempat yaitu mengapa mayoritas armada tangkap Indonesia berukuran kecil sedangkan wilayah tangkapan ikan sangat luas? Hal ini terjadi karena pemerintah yang kurang mendukung para nelayan yang mempunyai kapal-kapal yang kecil. Jadi sehingga para nelayan tersebut pun tidak berani untuk pergi ke zona eksklusif ekonomi ataupun ZEE, yaitu laut lepas yang berada mungkin lebih luas jangkauannya. Dan hal ini juga sebenarnya sudah beberapa kali diingatkan oleh para aktivis nelayan bahwa kapal berukuran 5 GT ke bawah itu masih banyak atau membayangi para nelayan, sehingga mereka dibutuhkan kapal yang berukuran 30 GT ke atas agar hasil tangkapan ikan pun banyak. Dan pertanyaan terakhir atau yang kelima yaitu mengapa laut Indonesia menjadi sasaran tangkapan ikan nelayan asing? Jadi sangat jelas sekali bahwa Indonesia adalah negeri yang sangat kaya, mulai dari lautan, darat, udara dan sebagainya. Hasil tangkapan lautnya pun sangat berlimpah ruah, sehingga Indonesia disebut juga dengan negara maritim atau negara kepulauan. Jadi tidak heran bahwa
negara ini sangat kaya, sehingga negara-negara tetangga atau negara-negara lain tertarik untuk berburu ikan di Indonesia. Misalnya seperti Cina, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Negara tetangga kita pun beberapa kali sempat kecolongan mengambil ikan di perairan kita. Jadi kita harus lebih meningkatkan keamanan serta penjagaan yang lebih ketat di kawasan perairan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.